Indonesia Jaya. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi bersama Nusa Utara TV. Kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Angel, inilah seputar info yang terangkum dalam seputar berita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Setiawan dari Daditu Restoran. Saya senang bisa ikut di acara ini dalam rangka kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ya, dengan kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu dampaknya sangat banyak, baik dari ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Secara positif saya menyambut gembira kehadiran IKN di Kalimantan Timur, tepatnya di titik nol itu di daerah Sepaku atau Semoy. Yang pertama, yang jelas akan pertambahan penduduk sini. Secara sosial akan dampaknya banyak itu, karena berbagai macam suku, bangsa, mungkin berbagai macam adat akan ada representasinya, representatifnya di sini. Kemudian dari masing-masing provinsi akan ada perwakilannya di IKN itu nanti, dan juga duta-duta dari luar negeri. Selama 3 bulan terakhir sudah saya rasakan ada dampaknya yang positif, yaitu banyak kunjungan orang di Balikpapan. Mulai dari survei, segalanya secara ekonomi sudah meningkat hampir 10-20% lah dari omset yang saya alami selama 3 bulan terakhir ini, terutama sebelum puasa ini. Untuk ibu kota yang baru ini yang harus kita antisipasi adalah infrastruktur yang pertama. Dengan bertambahnya penduduk, tentu bertambah juga namanya kendaraan di sini. Kalau tidak ada infrastruktur yang memadai, akan membuat jalan macet. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus diperhatikan ini masalah keamanan sama kenyamanan, keselamatan sama kenyamanan di sini. Selama ini Balikpapan adalah kota yang paling kondusif di dunia, kota ternyaman dihuni. Kita jalan-jalan malam sendirian di jalan, nggak ada yang ganggu di sini. Kemudian dari segi kedisiplinan berlalu lintas harus tetap dijaga, karena di Balikpapan ini tidak ada yang naik kendaraan ugal-ugalan. Bahkan kita nyaris tidak pernah dengar suara klakson di Balikpapan, apalagi knalpot yang suaranya racing, sama sekali tidak ada. Dan tertib, tidak ada yang nyerobot-nyerobot begitu. Kalau dilihat dari data di lalu lintas, kecelakaannya minim sih, kecuali pernah terjadi di Rapak itu yang harus dibenahi, harus bikin flyover kayaknya di situ. Terus dampak dari sektor budaya. Nah, jangan sampai ada benturan di sini. Dari masing-masing suku itu biasanya di sini punya paguyuban, itu yang akan menjembatanin dari komunikasi dari suku satu sama lain gitu. Agama di sini segala macam agama ada di Balikpapan itu, dan kita living in harmony in the Balikpapan town. Itu yang saya rasakan. Kalau menurut saya, pandangan ke depan sebagai penyangga ibu kota negara, Balikpapan maupun Samarinda itu harus berbenah diri pertama. Berbenah diri artinya kita akan siap menyambut tamu lebih banyak. Kemudian harus meningkatkan pelayanan yang lebih bagus dari pemerintah sendiri, yaitu harus membuat infrastruktur terutama transportasi supaya tidak macet dan juga nyaman dan aman. Dari segi saya kira itu kalau yang untuk sudut pandang saya untuk kedepannya itu. Dan mudah-mudahan nanti banyak akan investor datang ke Balikpapan untuk membuat lebih banyak kuliner di Balikpapan.
semakin banyak ragamnya dan banyak pilihannya gitu loh. Sekarang aja sudah mulai banyak ini datang ya dari Jakarta, akan pindah ke sini. Dan juga nggak kalah penting, nanti di sini itu harus ada pendidikan yang memadai, mulai dari tingkat yang PAUD sampai ke universitasnya itu standarnya harus internasional. Syukur-syukur kalau kita itu bisa universitas itu setara lah dengan Oxford. Jadi kelasnya udah kelas-kelas internasional, jadi orang luar negeri pun bisa kuliah di sini gitu. Konsep dari IKN sendiri itu adalah konsep Green City. Artinya tidak sama dengan di Jakarta. Di Jakarta itu jadi satu sana. Pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan segala macamnya jadi satu. Di IKN ini nanti ibu kotanya itu tidak ada yang namanya hura-hura di sana. Mungkin jam 8 malam sudah tutup. Tidak ada kegiatan. Dan lingkungannya tetap asri. Karena di tempat situ tidak merusak lingkungan sama sekali, titik nol itu. Kita sudah survei di sana, nanti dampaknya tidak akan merusak lingkungan. Bahkan itu nanti akan menjadi kota yang bersih, nyaman, tertib, dan modern. Itu bagaimana? Ya itu dari pemerintah harus membuat aturan berapa persen orang lokal yang diperbolehkan kerja di bidang tertentu, kecuali yang ahlinya di sini nggak punya boleh didatangkan dari luar. Selama masih ada pekerja di Balikpapan yang bisa mengerjakan, sebaiknya orang lokal dulu aja diberi prioritas untuk dapat pekerjaan. Saya kira itu kalau menurut saya untuk prioritas. Kadang ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan orang lokal, nah itu bolehlah dari luar. Bahkan kalau perlu dari luar negeri lebih bagus. Tapi selama masih ada kerjaan yang bisa dikerjain orang lokal, beri prioritas dulu orang lokal. Karena jangan sampai di IKN itu kita jadi penonton aja gitu. Dampak dari kunjungan orang yang banyak sini yang harus diperhatikan selain tempat wisata yang harus dibangun lebih banyak, juga kulinernya saya pikir. Syukur-syukur kalau nanti itu sampai kita harus punya ciri khas souvenir misalnya, kemudian ada oleh-oleh makanan itu. Tapi dan itu sendiri sudah masuk ke makanan khas Balikpapan. Dan ini pionirnya adalah Dandito untuk kepiting saus di Balikpapan. Oke, dengan kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, tentu akan dampaknya ke sosial dan budaya gitu loh. Jadi di sini pun sudah ada kearifan lokal dari suku asli Kalimantan, yaitu ada Dayak yang utama, dan banyak macamnya Dayak itu ada 50 macam Dayak. Mudah-mudahan budaya mereka itu tetap terjaga, dan juga dari luar saya harapkan pendatang harus bisa menghormati kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur ini. Ya, harapan saya kepada teman-teman pengusaha di Kalimantan Timur, marilah kita sambut baik kedatangan IKN ini dan kita bekerja sama untuk mewujudkan IKN itu menjadi kota yang betul-betul kondusif, nyaman, aman, dan lestari. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan dengan kepindahan ini pebisnis di Balikpapan akan tumbuh subur dan bisa meningkatkan ekonomi dan juga bisa menambah wawasan di dalam berbisnis, mulai dari yang kecil UKM sampai bisnis yang besar, bisa mewujudkan impian kita di Kalimantan Timur, terutama di Balikpapan. Demikian info dari kami, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol. Saya Angel bersama kerabat kerja Nusa Utara TV pamit undur diri dan sampai jumpa.